Ya, assalamualaikum teman-teman. Jadi nantinya kita akan membuat video tugas akhir dari Bu Atik, mata kuliah pelayanan sektor pemerintahan kelas C. Jadi tugas ini untuk tugas akhir. Jadi untuk kelanjutannya tugasnya seperti apa nanti sama-sama. Jadi kita akan datang ke desa atau kelurahan Taman Tirto. Bagaimana kok? Pokoknya tunggu keseruan dan apa aja sih yang bakal kita cari tahu ulik-ulik di kelurahan ini. Tapi jangan lupa kawan-kawan, sebelum kita masuk ke kantor kelurahan, tentunya Harus. ada protokol kesehatan yang harus kita penuhi. Oke, langsung let's go. Ya, selamat siang teman-teman. Jadi kita nantinya akan sedikit menjelaskan atau menjabarkan apa saja kegiatan yang ada di desa Taman Tirto Kasihan Bantul, dan juga kita akan sedikit melihat apa saja perbedaan ketika masa pandemi dan ketika bukan masa pandemi dalam hal pelayanan publik yang ada di desa Taman Tirto ini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita saksikan kelanjutan video ini. Oke teman-teman. Paris. Makasih ya Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Muhammad Firdaus dan teman saya Muhammad Faris Afifi dari Prodi Ilmu Pemerintahan UMY. Kebetulan kita ada tugas kuliah untuk memvideo dan memberikan informasi tentang pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh kelurahan terhadap masyarakat sekitar. Nah, mungkin boleh Pak dijelaskan secara singkat dulu ada apa aja sih pelayanan yang ada di kelurahan ini? Ya, untuk pelayanan di Kelurahan Taman Tirto itu secara garis besar ada 3. Yang pertama itu di bawah pemerintahan. Kalau sekarang Jogoboyo itu mulai dari urusan pertanahan dan lain sebagainya, pengantar kelahiran, pengantar kematian, surat keterangan pindah penduduk dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kependudukan. Nah, kemudian yang kedua adalah yang di bawah sosial atau yang mengepalai adalah seorang kamituo. Nah, itu mulai dari surat keterangan tidak mampu, pengantar pernikahan, pengantar perkawinan, dan surat pengantar cerai. Secara garis besarnya seperti itu. Yang terakhir itu adalah ulu-ulu. Kalau nama sebelum keistimewaan itu adalah Ekobank, Ekonomi dan Bangunan. Sekarang itu di bagian ulu-ulu. Itu kurang lebihnya adalah izin mendirikan bangunan, kemudian surat keterangan harga tanah dan surat keterangan penghasilan. Selain itu juga ada surat keterangan usaha atau surat domisili usaha. Secara garis besar seperti itu. Bangunan sekarang itu di bagian ulu-ulu. Itu kurang lebihnya adalah izin mendirikan bangunan, kemudian surat keterangan harga tanah dan surat keterangan penghasilan. Selain itu juga ada surat keterangan usaha atau surat domisili usaha. Secara garis besar seperti itu. Kemudian kita mempunyai sistem terpadu satu pintu. Jadi kalau dulu itu setiap pelayanan itu per ruangan sendiri-sendiri. Kalau sekarang itu jadi satu ruangan yang paling depan. Jadi masyarakat atau pemohon yang meminta untuk pemberkasan, keterangan dan lain sebagainya itu melewati satu pintu, satu ruangan. Nanti semua bisa dilayani di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu tersebut. Kemudian untuk yang pelayanan dulu seperti biasa itu pengunjung boleh masuk. Perbedaan sebelum dan sesudah pandemi itu di protokol kesehatan. Dulu boleh masuk, kemudian juga petugasnya seperti itu, tidak ada batasan ya antara pemohon dan juga petugas. Tapi kalau sekarang setelah era pandemi itu kita menerapkan protokol kesehatan sesuai edaran dan instruksi dari Bupati dan Gubernur melalui RI. Jadi sekarang pemohon yang akan menghendaki atau mengurus suatu urusan tentang surat menyurat yang berkaitan dengan pemerintah kelurahan, pertama itu Gubernur melalui RI
melalui RI. Jadi sekarang pemohon yang akan menghendaki atau mengurus suatu urusan tentang surat menyurat yang berkaitan dengan pemerintah kelurahan, pertama itu wajib mencuci tangan di tempat yang sudah kita sediakan. Kemudian karena untuk menghambat penyebaran wabah COVID, kita tidak melayani di dalam ruangan. Pemohon jadi melewati loket. Jadi nanti pemohon itu melewati loket itu untuk meminimalisir persebaran. Kurang lebihnya seperti itu. Perbedaan antara sebelum dan sesudah pandemi. Demikian. Berarti sistemnya cukup bagus juga ya Pak. Maksudnya kita di kelurahan ini sudah menerapkan sistem OSS, Online Single Submission, yaitu pelayanan satu pintu itu. Dan juga karena DIY ini daerah istimewa dan nama tiap bidangnya pun jadi berubah, jadi berbeda. Itu yang jadi istimewa mungkin ya Pak ya. Betul. Nah, ada perbedaan nggak sih Pak di antara sebelum pandemi ini, misalkan masyarakat yang berkunjung dan meminta pelayanan dari pemerintahan itu misalkan berapa puluh orang, sedangkan di area pandemi itu hanya beberapa orang karena mungkin melihat protokol kesehatannya ataupun istilahnya mereka takut juga untuk berkeliaran di luar rumah seperti itu. Ada perbedaan Pak? Iya, itu tidak ada perbedaan. Jadi secara jumlah itu masih konstan sama, hanya sistemnya saja berbeda. Terutama juga pelayanan mungkin melihat protokol kesehatannya ataupun istilahnya mereka takut juga untuk berkeliaran di luar rumah seperti itu. Ada perbedaan Pak? Iya, itu tidak ada perbedaan. Jadi secara jumlah itu masih konstan sama, hanya sistemnya saja berbeda. Terutama juga pelayanan online kita terapkan setelah memasuki era pandemi. Jadi kita melalui Google Form yang pertama, kita uji coba Google Form itu. Nanti masyarakat itu tinggal mengirim berkas seperti surat pengantar RT, terus foto KTP dan lain sebagainya, itu melewati link, kita proses. Nanti masyarakat ke sini tinggal ambil itu, dan itu masih kita sempurnakan, kita ke arah aplikasi semacam Play Store. Jadi untuk pelayanan besok lebih ke arah digital, arah kebijakan kita untuk pelayanan seperti itu kurang lebihnya. Itu sudah mulai mau memanfaatkan digital ya Pak ya? Digital, betul. Karena itu untuk meningkatkan efisiensi dan juga kenyamanan dalam masyarakat. Karena sekarang untuk teknologi memang sudah sangat berkembang dan sudah sangat melekat di masyarakat. Jadi kita manfaatkan teknologi itu untuk menunjang kualitas pelayanan. Kurang lebih seperti itu. Kalau boleh tahu itu pemanfaatan secara digitalnya itu dari kapan sih Pak? Dari mulai pandemi apa emang sudah ada rencana jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi untuk ada pelayanan secara digital? Ya, itu sebenarnya sebelum pandemi kita sudah mencanangkan program tersebut. Kalau boleh tahu itu pemanfaatan secara digitalnya itu dari kapan sih Pak? Dari mulai pandemi apa emang sudah ada rencana jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi untuk ada pelayanan secara digital? Ya, itu sebenarnya sebelum pandemi kita sudah mencanangkan program tersebut. Tapi memang kita akui pandemi ini menjadi semacam katalisator, istilahnya untuk mempercepat bahwa sistem ini harus diterapkan siap atau tidak siap. Maka dari itu kita pertama hanya melewati Google Form. Ya, dari sederhana, yang penting program pelayanan secara digital melalui online bisa kita terapkan terlebih dahulu sambil nanti mengukur partisipasi dari masyarakat dalam menentukan dan merespon pelayanan melalui digital ini. Lalu yang terakhir Pak, mungkin jadi pertanyaan terakhir ini, untuk kinerja pelayanannya, apakah masih online, misalkan pekerjaannya online, ada yang bekerja dari rumah atau memang offline semua untuk pekerja-pekerjanya? Untuk pekerja ada yang offline. Jadi kalau program di kelurahan dari sistem-sistem yang dikembangkan oleh kementerian-kementerian terkait, itu ada yang harus di sini karena memang harus memanfaatkan jaringan IBN namanya, jaringan yang ada di kelurahan. Jadi walaupun kerja di rumah ada koneksi internet tapi tidak terhubung di IBN, itu juga tidak bisa. Lalu yang terakhir Pak, mungkin jadi pertanyaan terakhir ini, untuk kinerja pelayanannya,
Jadi Apakah masih online, misalkan pekerjaannya online, ada yang bekerja dari rumah atau memang offline semua untuk pekerja-pekerjanya? untuk pekerja ada yang offline. Jadi kalau program di kelurahan dari sistem-sistem yang dikembangkan oleh kementerian-kementerian terkait itu ada yang harus di sini karena memang harus memanfaatkan jaringan IBN namanya, jaringan yang ada di kelurahan. Jadi walaupun kerja di rumah ada koneksi internet tapi tidak terhubung di IBN itu juga tidak bisa masuk akun. Jadi dalam hal tersebut harus di sini. Harus tetap Ya, memantau. betul. Tapi bisa juga nanti disiasati dengan ada semacam program team viewer atau remote komputer. Jadi istilahnya internet jaringan itu tetap pakai sini, memakai komputer sini, tapi dikendalikan dari rumah itu bisa. Mungkin sejauh ini pelayanan dan kinerja dari kelurahan ini bisa kita bilang baik ya Pak ya, sangat baik mungkin. Iya. Karena sudah memanfaatkan platform digital dan juga istilahnya melayani semaksimal mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang diminta oleh masyarakat gitu ya Pak. Mungkin cukup sekian Pak, terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau mengganggu. Ya, tidak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, semoga sukses.